Kutipan babat Tanah Jawi tentang kisah Joko Tingkir, episode ke-14. Adipati Pajang menyerahkan Tanah Mataram kepada Ki Pamanahan. Ki Pamanahan telah tiba di Pajang untuk melaporkan tugas yang dia emban kepada sang adipati. Semua harta benda dari Kalinyamat serta para wanita sudah dibawa menghadap. Berkata Ki Pamanahan, "Sudah saya laksanakan tugas yang Paduka berikan. Kanjeng Ratu Kalinyamat mengaturkan banyak terima kasih kepada Paduka. Bersama saya disertakan 2 pusaka berupa permata menjangan merah dan intan si uluk. Juga sejumlah harta benda dan para wanita muda milik mendiang Pangeran Prawoto dan Pangeran Kalinyamat. Semua saya aturkan kepada Paduka, karena saya sekedar utusan. Adapun para wanita yang tua-tua diminta kakak Paduka Ratu Kalinyamat untuk tinggal melayani beliau." Adipati Pajang berkata, "Baiklah, aku terima. Engkau sungguh amanah dan dapat dipercaya. Namun aku sudah mendapat banyak. Tanah Prawoto, tanah Kalinyamat, juga tanah Jipang sudah menjadi milikku. Maka semua harta tadi engkau ambil saja. Aku tak ingin mengambilnya sedikit pun. Adapun para wanita muda, aku ingin melihat dulu. Barangkali ada yang aku suka, biarlah tinggal di sini." Para wanita dari Kalinyamat kemudian dipanggil menghadap satu persatu. Semua sudah diperiksa, tetapi tak ada satupun yang disukai sang adipati. Hanya ada seorang gadis di bawah umur yang menarik hati. Maka satu itu yang diminta. Namun karena masih di bawah umur, sementara dititipkan dulu kepada Ki Pamanahan. Kelak kalau sudah cukup dewasa, diminta segera diantar ke Puri Kadipaten. Ki Pamanahan menyembah, siap melaksanakan perintah. Berkata Adipati Pajang, "Sekarang pulanglah dulu. Perkara Tanah Mataram kita bicarakan nanti. Tak urung pasti engkau terima." Ki Pamanahan segera keluar dari balai Pisowanan dan kembali ke rumahnya. Hari berganti hari. Ki Pamanahan menunggu perintah perihal Tanah Mataram. Namun sang adipati tak kunjung membicarakan. Yang disebut Tanah Mataram adalah sebuah pemukiman kecil yang hampir seluruh wilayahnya berupa hutan. Jadi penduduk desa Mataram masih sangat sedikit dan belum bisa disebut sebuah negeri. Seharusnya tidak ada keberatan bagi Adipati Pajang melepasnya dibanding negeri Pati. Namun mengapa hingga kini belum kunjung diberikan? Ki Pamanahan menunggu-nunggu hingga gelisah. Ki Juru Martani menasihati Ki Pamanahan agar bersabar. Mustahil Tanah Mataram tidak diberikan. Mana ada raja yang ingkar janji. Mungkin memang belum saatnya. Jangan sampai menimbulkan syakwa sangka. Demikian kata Ki Juru. Namun hati Ki Pamanahan kian hari kian bersedih. Ki Pamanahan lalu berpindah ke dukuh Bang Lampir. Sudah lama Ki Pamanahan tak menghadap kepada Adipati Pajang. Setiap hari hanya beribadah dan melakukan amalan prihatin. Sementara itu di Kadilangu, Kanjeng Sunan Kalijogo tidak samar penglihatannya. Sang Guru Agung mengetahui bahwa sang murid Ki Pamanahan sedang bersedih. Bermaksud menolong, Kanjeng Sunan Kalijogo mengunjungi Ki Pamanahan di Bang Lampir. Sang murid menyambut kedatangan sang guru dengan takzim dan penuh hormat. Keduanya lalu duduk berbincang. Kanjeng Sunan berkata, "Anakku, mengapa engkau tidak lestari mengabdi ke Pajang? Kalian kan sudah satu guru." Ki Pamanahan berkata, "Saya mohon maaf, putra Paduka di Pajang berubah wataknya, maka saya juga enggan mengabdi kepada raja yang ingkar janji." Sunan Kalijogo tersenyum, kemudian berkata manis, "Jangan risau, aku sudah tahu kehendakmu. Ayo sekarang aku antar kau menemui sendiri adikmu satu perguruan, si anakku Pajang. Nanti aku yang akan mengatakan." Segera kedua guru dan murid itu berangkat ke Pajang. Ki Pamanahan mengikuti di belakang sang guru. Singkat cerita, mereka sudah sampai di Pajang tanpa pemberitahuan. Ketika melihat sang guru datang, Adipati Pajang sangat kaget. Segera sang adipati turun dari kursi dan mengaturkan sembah.
Setelah duduk nyaman, Sunan Kalijogo berkata, "Anakku, mengapa engkau ingkar janji kepada kakakmu? Engkau dulu sudah sanggup memberikan tanah Mataram sebagai timbangan tanah padi yang telah engkau berikan kepada Panjawi. Mengapa sampai sekarang kakakmu Pamanan belum menerima hadiah yang telah engkau janjikan?" Adipati Pajang menyembah lalu berkata, "Sebab tanah Mataram belum saya berikan karena masih gersang dan kering. Yang kedua, orang-orang di sana masih sedikit. Maksud saya, Kanda Pemanan akan saya beri tanah yang sudah subur dan banyak penduduknya." Kanjeng Sunan Kalijogo sudah tahu maksud tersembunyi di dalam hati Adipati Pajang dan perasaannya terhadap Ki Pamanan. Sunan Kalijogo berkata, "Mengapa engkau berpikir demikian? Semua sudah engkau ucapkan, baik atau buruk jangan engkau ingkari. Dulu engkau sudah katakan bahwa Mataram dan padi yang akan menjadi hadiahnya. Jangan sampai berubah lagi. Sudah, serahkan kepada kakakmu segera. Lestarilah kalian dalam bersaudara." Adipati Pajang terdiam beberapa saat tak mampu bicara. Dalam hati masih menyimpan ganjalan. Kalau tidak dikatakan sungguh telah membohongi sang guru. Akhirnya Adipati Pajang berterus terang, "Panembahan, izinkan saya katakan ganjalan di hati saya. Saya mendengar ada riwayat dari Sinuhun di Giri, bahwa kelak di tanah Mataram akan ada yang berdiri menjadi raja." Sunan Kalijogo berkata, "Kalau soal itu gampang. Biarlah kakakmu berjanji. Nah, anakku Pamanan, engkau berjanjilah, aku yang menjadi saksi." Ki Pamanan menyembah dan berkata, "Baik guru, kalau nanti saya punya maksud menjadi raja di Mataram atau punya maksud menggeser Pajang, jangan sampai saya selamat. Sumpah ini untuk diri saya sendiri, guru." Sunan Kalijogo berkata, "Sudah benar apa yang kau katakan." Adipati Pajang lega hatinya mendengar pernyataan Ki Pamanan. Sunan Kalijogo segera menyuruh Adipati Pajang menyerahkan tanah Mataram. Adipati Pajang menyembah dan kemudian berkata, "Saya berikan dengan dua tangan. Nah, Kanda Pemanan, engkau terima tanah Mataram yang masih berupa hutan itu." Ki Pamanan lalu menerima tanah Mataram yang sudah menjadi haknya. Sunan Kalijogo berkata, "Nah, sudahlah anakku Pemanan, sekarang engkau pulanglah ke Mataram. Boyonglah semua anak istrimu dan keluarga besarmu ke sana. Aku mendoakan engkau langgeng bersaudara dengan adikmu si Pajang. Nah, kalian berbaik-baiklah. Aku minta pamit." Kanjeng Sunan Kalijogo beranjak pergi. Kedua murid menyembah. Setelah Sunan Kalijogo pergi, Ki Pamanan pun minta pamit kepada Adipati Pajang dan kembali ke rumah. Ki Pamanan sudah bertemu dengan semua putra-putranya. Semalaman mereka merencanakan keberangkatan besok. Ki Jurumartani pun hendak ikut serta ke Mataram. Putra Ki Pamanan ada 7 orang. 5 putranya adalah laki-laki dan semua sudah menikah. Sedang 2 putrinya juga sudah mendapat jodoh. Seorang putrinya menjadi istri punggawa Pajang bernama Tumenggung Mayang. Seorang putrinya lagi juga menjadi istri Mantri Pajang bernama Ki Aryo Dadap Tulis. Kedua putri Ki Pamanan lebih memilih ikut suami mereka di Pajang.